sedih sekali kita sedikit masih pagi ini, tapi it's okay. Let's still go with what we have right now. Jadi hari ini tuh nggak mau berat-berat juga nih, karena kita udah cukup berat kan. Kemarin kita udah ngobrolin pertama tentang deskriptif, kemudian inferensial, spesifik tentang kayak apa hal yang paling berpengaruh, predictive modeling, kemudian next thing-nya itu segmentation. Sekarang mau kayak nge-wrap up aja lagi nih tentang data analis 101 gitu. Nah, data analis itu siapa? Pastinya udah pada aware dan familiar. Data analis itu adalah BTW saya pakai headset dulu. BTW yang lain bisa nyobain kayak gini nggak? Ada blur gitu? Pada pakai HP ya? Ada pokoknya caranya tuh titik 3 di bawah kanan kalau pakai Chrome. Nanti ada turn on background blur. Oke, itu out. Jadi outline-nya kayak gini. Jadi siapa data analis pastinya udah tahu mereka atau profesional yang collect, process, perform statistical analysis of data. Yang tadinya raw data berupa structured atau structured, kemudian nantinya bakal ke-organize, kemudian nantinya dari organize itu kita bakal analisis, lalu ngelakuin analisis, kita dapat insights, dan nantinya actionable itemnya seperti apa. Nah, yang mau dibahas di sini tuh 4 hal aja, yaitu pertama tentang data analysis work circle, kemudian skill set, level, dan common mistake. Pertama work circle. Sebenarnya juga udah dibahas di awal, tapi coba kita wrap up lagi. Sebagai data analis, it's important for us untuk tidak melulu hanya kayak pas dapet case study atau dapat bisnis problem langsung kita eksekusi, atau misalnya tolong dong pull data ini langsung kita eksekusi. It's important for us untuk ask question. What is the business problem? Kenapa lo minta itu? What is the objective of it? Apa sih hipotesis yang sebenarnya mereka penasaranin? Jangan sampai kita ya udah eksekusi aja, eksekutor doang. Sebaiknya tidak seperti itu. Nah, kemudian define metrics. After kita knowing apa sih sebenarnya business problems-nya, sehingga kita tahu metrics apa yang bersesuaian. Ngomongin tentang transaksi turun pada lagi ada campaign, means metrics yang bersesuaian itu sales kah, atau campaign running-nya itu apakah, konfigurasi campaign tersebut apakah, hal-hal seperti itu. Kemudian segmentasi dari usernya gimana kah, interaksi mereka terhadap campaign itu seperti apa. Nah, another thing is, setelah kita udah tahu nih matriks-matriksnya apa aja, setelah kita udah tahu matriksnya apa aja, saatnya kita collect the data. Collect the data can be from data yang sudah existing di data warehouse kita, bisa juga ternyata data yang harus kita bangkitkan, entah itu misalnya kita harus kita bangkitkan atau harus kita kumpulkan, misalnya kita ngelakuin market study atau market research, kemudian bangkitkan misalnya kita ngelakuin observasi atau experimentation. Nah, habis sudah kita collect data, make sure kalau data yang ada itu adalah data yang memang sudah make sure data yang ada, kemudian kita lakukan data preparation, data understanding, lalu data preparation yang include juga cleansing data. Make sure seperti yang udah pernah kita tengok di week-week sebelumnya, saat kita cleaning data, make sure kita put important notes saat kita cleaning karena apa dan seberapa banyak effect to the overall data. Nah, selanjutnya setelah collect data sudah kelar dengan data preparation-nya, kita analisis datanya dengan bersesuaian sama tujuan dari objektifnya, tujuan dari analisisnya. Jangan sampai tujuannya itu lagi ngomongin tentang, balik lagi kayak tadi ngomongin penjualan turun pada lagi ada campaign, kita malah sibuk ngurusin yang lain. Kita malah kayak lihat apa yang, kita pokoknya ngeliatin hal lain, padahal sebenarnya main objektif kita ini. Selalu kita balik ke main objektif kita tuh apa. That's the important of us as analyst. Kemudian setelah udah tahu nih, udah nganalisis, dan nggak usah terlalu deep dive. Maksudnya, it's good untuk kita, jika kita have enough time untuk elaborate more, akan tetapi make sure yang paling penting answer the main problem. Setelah itu kita bisa present findings. Oh, turns out transaksi turun itu walaupun campaign ada, gara-gara itu lagi hari H-nya tuh kompetitornya juga lagi banyak campaign, dan ternyata konfigurasi campaign kita lebih kecil daripada mereka. Promo kita like cuma 5%, padahal mereka diskonnya sampai sekian persen.
Atau hal-hal kayak ternyata kita juga ngelakuin eksperimen lain yang ternyata jadinya tuh bias. Padahal kita ngarepin ideal data, akan tetapi ada juga campaign yang running, ada 2 campaign yang running, campaign A dan campaign B atau A/B testing yang running, sehingga kita nggak bisa secara ideal mengukurnya gitu. Dan kita nggak bisa serta-merta langsung compare, generalize itu. Tapi harus kita tengok dulu misalnya spesifik orang-orang yang tidak kena campaign A versus spesifik orang-orang yang kena campaign B dan sebagainya. Nah, kemudian data analysis skill set ini sendiri, aku move ke data analysis skill set. For sure, basic statistik adalah fundamental kita. Tapi tidak berarti hanya dengan basic statistik sudah cukup. Akan tetapi harus didukung oleh hal-hal lain yang sebenarnya sama-sama memberikan main contribution kepada data analis untuk memenuhi skill setnya, yaitu business understanding. Apalah artinya kita tanpa business understanding? Kita cuma nganalisis, balik lagi nanti kita cuma provide data. Nah, business understanding di sini maksudnya gimana? Maksudnya adalah saat kita tahu kalau misalnya company kita itu company yang bergerak di bidang elektronik, misalnya HP. Sehingga kita harus paham, oh kalau HP itu product cycle-nya itu setiap berapa tahun sih, let's say. Setiap 3 tahun mereka ganti. Atau misalnya ternyata kita di bidang obat-obatan, farmasi seperti itu. Atau ternyata kita di furniture, yang product cycle-nya lebih lama. Hal-hal seperti itu kita harus paham gitu. Itu sense of business understanding. Di mana kita bisa dapetinnya? Pastinya seharusnya bisa dimulai dari lingkungan kerja kita sendiri. Kita ask alignment from our stakeholders. Emang kayak gimana sih maksud lo? Emang kayak gimana sih yang ada? Tapi nggak menutup tapi nggak melulu kita harus di-fit oleh mereka. Akan tetapi kita juga bisa ngelakuin googling sendiri, asking another network, hal-hal seperti itu. That's the needs of business understanding, dan nggak melulu sebagai analis kita disuruh buat itu. Itu adalah kayak harusnya inisiatif kita untuk memahami itu gitu. Another thing is technical and programming skill. Dalam hal technical dan programming skill, nggak melulu semua bahasa harus kamu pelajari. Disesuaikan dengan peminatan kamu di mana. Ternyata disesuaikan ada 2 hal sih. Peminatan kamu di mana dan spesifik company tersebut menggunakan apa. Jadi nggak melulu karena ternyata company yang sekarang aku bekerja di sana mostly itu menggunakan Google Data Studio misalnya, ngomongin tentang tools, let's say, Google Data Studio. Berarti nggak menuntut aku untuk memahami Tableau, let's say. Sehingga ya udah, sesuaikan itu adalah at very least tools yang perlu kamu pelajari. Bukan menutup kemungkinan kamu harus belajar yang lain, tapi itu at very least-nya. Begitu pula nanti ternyata di company aku selanjutnya, turns out untuk analytical-nya aku pakai Python, sehingga harus menyesuaikan. Oh ya udah, berarti kita perlu basic understanding of Python. Saat kita sudah memahami basic understanding-nya, seharusnya dengan mudah kita bisa tengok-tengok aja langsung googling Stack Overflow segala macam untuk lihat kalau misalnya kita ngelihat isu atau apapun itu. Another thing is problem solving and critical thinking. Kita nggak bisa cuma bergerak dengan apa yang balik lagi, kita nggak bisa cuma data provider, tapi benar-benar ngejawab apa sih yang lo tanyain, dan kita jawab. Saat dia nanya apa, kita jawab dengan apa itu. Siapa, kita jawab siapa itu. Mengapa, kita jawab mengapa itu, gitu. Dan critical thinking di sini juga termasuk dalam alignment with stakeholders. Jadi saat pertama kita dapat brief gitu atau suatu business problem, make sure kita punya alignment, kayak misalnya, emang kalkulasi ini menurut lo caranya gimana? Conversion rate yang lo maksud tuh matriksnya apa bagi apa gitu. Ada alignment di situ sehingga nantinya sudah sampai ujung, jangan sampai ada diskrepensi antara understanding kamu dengan understandingnya bisnis gitu. Another thing, dan juga critical thinking yang dimaksud adalah nggak semuanya yang diminta harus kita eksekusi. Kita harus bisa memilah-milah mana yang sebenarnya part kita sebagai analis, mana yang sebenarnya mungkin bisa mereka yang provide, misalnya. Gitu. Another thing is, setelah kita udah ngelakuin segala analisis, data visualization dan data storytelling. Jadi, nggak stop doang nih sampai kita ngelesain analisis, akan tetapi kita harus ngelakuin data viz, di mana data viz-nya itu adalah it's easy to digest for stakeholders. Kita harus sesuaikan stakeholders kita macam manusia seperti apa. Apakah mereka yang
Apakah mereka orang-orang yang mudah mengerti tentang grafik-grafikan? Apakah tidak? Jika mereka mudah mengerti grafik-grafikan, mungkin kita bisa dengan mudah langsung chop-chop ke sana gitu. Tapi kalau tidak mereka orangnya nggak begitu aware, teman-teman stakeholders kita ini nggak begitu aware, means mungkin kita perlu ngelakuin ada footnote kayak gimana sih ini being calculated, ini terms ini artinya apa, hal-hal seperti itu juga part of data visualization dan data storytelling. Jangan sampai kita harus tahu nih kalau misalnya A, B, C, D, E, harus kita ceritakan A, B, C, D, E. Jangan sampai A, B, D, C, E. Kita harus tahu kalau misalnya urutannya tuh kayak gimana sih. Apakah nantinya kita top to down, jadi dari atas dulu, kemudian kita elaborate each of it, atau nanti kita langsung bottom up, atau hal seperti apa yang kita inginkan sebagai analis yang paling tepat untuk menjawab problem. Communication skill for sure, saat sudah ngelakuin naninu, lalu kita share. Gimana sih hal-hal ini, dan pastinya di communication ini juga saat nantinya dapat feedback dari stakeholders, kita juga bisa ngasih feedback balik lagi ke stakeholders mungkin kalau ada misunderstanding yang terjadi. Jadi itu skill setnya. Kemudian data analysis level. Data analysis level yang dimaksud di sini, jangan sampai berpikiran bahwa analis level yang dimaksud itu adalah kayak entry level, senior level, assistant manager, dan sebagainya. Level yang dimaksud di sini adalah level of you giving impact atau contribute in your company, yaitu pertama dari data provider yang most of it itu tidak begitu punya business context. Jadi provide data tuh without knowing business problem from stakeholders gitu. Jadi kayak gue mau data transaksi 1 minggu kemarin, oke, send gitu. Itu namanya data provider. Next-nya itu adalah business advisor, yaitu saat gue mau data 1 minggu kemarin. Nah, gue sebagai analis, gue bakal nanya balik, emang kenapa, ada apa kemarin, dan sebagainya, sehingga, iya nih, jadi kemarin tuh gue lagi ngelakuin ini, jadi gue mau tengok ini, oke, berarti gue juga perlu provide another metrics, sehingga gue bisa kita combine, dan kita bisa tengok korelasinya, let's say. Sehingga nantinya gue bakal share, bukan cuma raw data, bukan cuma informasi berupa tabel atau grafik, tapi juga insight-nya apa, actionable step-nya apa. Next step of business advisor ialah inisiator. Jadi karena memang sudah memahami business understanding dan business context, bahkan kita bisa kayak by our own, tengok sendiri, oh ini ada tren yang aneh. Oh, tren yang aneh sehingga kita ngerasa ini perlu di-discover dan perlu kita share ke stakeholders. Sob, ya, tim ternyata kayak gini nih, kita ada gini. Menurut gue harusnya kita adjust deh, naninu. Karena supporting datanya kayak gini. Itu adalah a very top level of data analysis. Jadi bukan berarti entry level, senior level, management level, dan sebagainya. In every level of that kind of position, sebenarnya kita bisa give kontribusi yang besar dengan cara sebisa mungkin kita jadiin at very least business advisor, dan next step-nya adalah inisiator gitu. Next thing is last one sebenarnya, data analysis common mistakes. Common mistake-nya itu adalah sebenarnya balik lagi si data provider tadi, yaitu all yes. Jadi kayak oke, tarikin ini, oke, gitu. Tarikin ini, ya nanti ya jam 2, udah, itu semuanya all yes. Which is bisa aku bilang dulu aku sering banget seperti itu di awal karir, karena memang ada time masih lack of business problem, lack of business understanding, dan lack of apa sih yang harus aku catch up as analis gitu. Dan hopefully dengan sharing ini teman-teman saat nanti udah bekerja atau mungkin sekarang udah kerja, biar lebih familiar lagi bahwa kita harus menghindari hal-hal seperti ini gitu, yaitu hindari jadi yes man. Kita harus kritis, tadi critical thinking. You believe in perfect algorithms, karena nggak ada yang namanya algoritma yang perfect. Itu semua disesuaikan dengan problem kita gimana, input kita tuh apa, hal-hal seperti itu. Lack of stakeholders management. Kita tuh kayak nggak bisa manage dengan baik stakeholders. Jadi ternyata stakeholders bilang, gue mau dong nanya tentang analisis ini, bisa ya besok di-share jam 3. Terus, oh ya, oke deh, gitu. Kita menyanggupi. Saat kita menyanggupi, tau-taunya udah nyampe malam, udah pusing, ternyata bingung. Besoknya lebih bingung lagi karena udah mau deadline dan sebagainya. Yang tepatnya itu adalah saat kalau misalnya tahu kalau misalnya itu ribet,
atau mungkin pertamanya nggak ngerasa itu ribet, ternyata turns out pas sudah ditengok-tengok udah sampai malam itu ribet. It's good for us untuk chat our stakeholders, mention kalau misalnya, oh turns out complexity levelnya tuh segini nih, dan kayaknya gue baru bisa share resultnya itu by next 3 days. Dengan hari ini progres gue udah sekian persen di part ini, let's say, suatu hal seperti itu. Jadi bukan berarti kita dikontrol oleh stakeholders, tapi kita juga nggak boleh sampai mengecewakan stakeholders dari ekspektasi yang sudah sama-sama kita set. Saat kita bilang oke, means kita udah sama-sama ngasih ekspektasi, oke, berarti besok jam 3 sore. It's okay kalau misalnya akhirnya delay that, tapi make sure untuk still give update. That's the power of stakeholder management. Another thing is you don't clean data properly. Ini juga pasti teman-teman juga udah pada tengok dari kemarin-kemarin. Betapa berbedanya hasil analisis jika step awalnya aja tuh udah benar-benar beda. Hasil analisis di step awal ternyata ada analis yang ngedrop beberapa missing values due to some reason, ada analis yang ngerasa ini perlu di keep gitu due to some reasons. It will be very different in the very last result. Sehingga make sure untuk alignment juga, atau misalnya sharing ke sesama analis, let's say kayaknya ini aneh, menurut lo gimana sih kalau gue gini-gini. Brainstorm is important. Brainstorming is important. Jangan sampai kita go with our own point of view, ternyata ada better point of view. Gitu, open minded. Another thing is lack of understanding in data use. Bisa jadi tuh jangan serta-merta kita udah ini mostly kepada teman-teman analis yang baru ya, karena ini yang some of it adalah yang saya lakukan dulu gitu. Ialah udah tahu nih tabelnya, let's say tabelnya adalah fact atau SD order summary. Terus pas ditengok udah aja langsung run aja gitu. Turns out di situ ada yang namanya field-nya itu adalah status, ada juga field-nya itu adalah order type dan sebagainya, yang seharusnya seharusnya itu perlu gua filter, tapi gara-gara ya udah ngerasanya ya udah pakai aja, sehingga hasilnya beda. Di sini adalah lack of understanding in data use. Jadi harus mengerti data yang digunakan itu apa, gitu. Apa yang perlu kita filter. Lack of business context for sure, yang tadi sudah di-mention. You believe in best practice. Nggak melulu pasti bilang, oh kalau lo mau ngelakuin predictive modeling dengan posisi responden seperti ini, dan banyaknya variabel yang seperti ini, dan sebagainya, berarti lo harus pakai metode A. Nggak melulu seperti itu. Iya, betul, itu adalah best practice ya. Kita try with it. Saat kita define ternyata setelah model evaluation atau apapun itu ternyata kurang tepat, means kita perlu open-minded buat ganti dengan metode lain atau hal-hal seperti itu. Jangan sampai kita kayak, kan best practice-nya kayak gitu. Itu jadinya malah suatu alibi kita nyalahin si best practice. Padahal best practice is good for us untuk reference, tapi bukan berarti itu melulu jadi ideal case. Kemudian focus on data only, not the objective. Again, jadi kayak, ya udah full aja gitu. Padahal objektifnya kayak ngawang gitu. Terus, you blindly believe your data. Udah pokoknya gue percaya data gue begini gitu. Ternyata saat pengkoleksionan si data ini sendiri ada kekeliruan gitu. Jadi seperti yang kita tengok, misalnya ada data hasil revenue-nya misalnya ada yang Rp1 dan sebagainya. Enggak kok kayaknya bener. Enggak melulu seperti itu. Saat kita tengok nih statistik summary-nya, min max-nya berapa dan sebagainya, kita bisa ada suatu sense of, ini kayaknya aneh deh. Sehingga kita share ke misalnya data engineer kita. Ini kenapa ya? Menurut lo kenapa? Atau mungkin kita tengok sendiri, tracing dari query yang ada. Oh, ternyata source-nya tuh kayak gini dan sebagainya. Sehingga nggak boleh blindly believe our data. Tapi mungkin ternyata kita perlu give adjustment supaya itu lebih tepat gitu. You don't understand difference in tools and metrics. Sekian sekilas info. Itu ada source-nya di bawah. Itu yang bisa aku share. Semoga itu bisa menjadi data analysis 101 suatu 15 menit session. Sekian. Thank you, Kak Maria. Insightful banget. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan aku ya, yang disampaikan Kak Maria ini nggak khusus untuk para data analis, tapi untuk juga di semua bidang. Kita harus benar-benar mengerti apa case yang kita kerjakan, karena kalau misalnya kita salah mengerti case yang kita kerjakan, itu akan impactful sama
objektifnya sama hasilnya nanti akan, kalau misalnya kita nggak ngerti, nanti hasil yang kita keluarkan juga akan sia-sia karena nggak nyambung dengan yang diinginkan atau yang seharusnya terjadi. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan mengenai skill set ini? Wah, masih ada baru bangun tidur nih kayaknya nih, Kak. Nggak, si Vian kayak gini-gini. Nggak, ini siapa? Oh, Faras juga begini-gini. Terus Irfan sibuk ngetik. Proses dulu, Kak. Oke, siap. Oke. Mungkin Faras ada yang mau ditanyakan? Belum, Kak. Ada dari Farah nih, Farah. Kak mau tanya, kalau misalkan project data dari suatu company itu hanya membuat dashboard aja untuk klien, apa yang sekiranya bisa diimprove supaya nggak cuma bikin dashboard aja. Dan kalau mau analisis lebih dalam, pihak kliennya nggak menanyakan gitu. Silakan Kak Hesti. Oke, jadi kalau misalnya spesifik request-nya itu tentang dashboard, hal yang perlu saat ngomongin dashboard means bukan analisis ya, tapi hal yang perlu kita critical thinking ialah apa sih sebenarnya matriks-matriks yang penting untuk dashboard yang ingin kita tengok. Let's say ngomongin tentang daily transaction, apa sih matriks-matriks yang penting menurut lo? Dari situ juga kita bisa nanya juga tentang ada nggak sih suatu hipotesis-hipotesis yang mau lo buktikan. Misalnya hipotesis bahwa menurut gue kita punya spike of transaction di weekend. Misalnya kayak gitu. Sehingga kita bisa menyesuaikan, grafik yang diperlukan, contohnya di dashboard-nya itu bisa jadi weekday-nya itu apa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemudian gimana transaction-nya. Jadi agregasi di situ. Sehingga bisa ketengok, ternyata emang bener nih ada spike di atas di weekend. Hal seperti itu bisa define di situ, suatu hipotesisnya. Another thing is pokoknya intinya nanyain apa aja yang penting bagi mereka dan apa yang mereka penasaranin, dan part kita adalah critical thinking of it. Kemudian selanjutnya adalah kita ngelakuin storyline. Berarti yang paling atas itu yang penting adalah misalnya highlighted matriksnya. Agregasi dari ini, average of spend, average of basket value, atau apapun. Kemudian kedua itu adalah yang penting bagi mereka adalah tentang revenue, sehingga kedua adalah revenue. Kemudian yang ketiga bagi mereka yang penting apa. Tapi saat mereka bilang, yang penting bagi gue tuh ini, bisa nih kita critical thinking yang balik lagi. Tapi menurut gue tuh, ini nggak sih suatu hal seperti itu. Di situ adalah part of brainstorming. Bukan berarti kamu paling benar, si stakeholders paling benar, tapi kita sama-sama melengkapi. Mana tahu point of view kita give a better idea untuk stakeholders gitu. Jadi mungkin partnya di situ, tapi bukan tentang beneran analisisnya. Itu Intan. Thank you buat Farah BTW, walaupun dia tutup kamera. Oke, mau menambahkan dikit, kalau untuk pembuatan dashboard itu dikembalikan lagi sama stakeholdernya. Jadi memang ada yang benar-benar cuman dashboard biasa, deskriptif aja. Ada juga yang pengen sampai analisis detail. Ada juga yang ingin sampai minta dibuatkan saran. Nah, kalau untuk sampai dibuatkan saran, memang kita ada analisis yang lebih mendalam lagi, untuk deep dive lagi, datanya itu seperti apa. Jadi kita bisa menyarankan berdasarkan data yang kita punya. Jadi itu akan lebih applicable, akan lebih sesuai juga dengan yang data yang ada di lapangan. Jadi sarannya nih nggak ngawang nih, gitu. Tapi tetap saran-sarannya itu kita juga harus ada basicnya. Jadi misalnya kalau sarannya berdasarkan untuk menyarankan dunia komunikasi, kita juga harus mempelajari dunia komunikasi itu seperti apa. Oke, ada lagi nggak yang lain? Oke, Farah. Oke. Mau sedikit nambahin, Kak? Boleh, Kak Ojan. Boleh juga open cam, Kak Ojan. Boleh. Iya, kalau ya, Sita juga nanti ya, mana tahu mau nambah. Maaf. Tadi kan ngebahasnya terkait stakeholders nih, dan ada juga di materi tadi juga disebutin ada stakeholders management ya, dan itu sangat penting banget sih. Tadi yang nanti di dunia kerja dan sebagainya kita sangat penting untuk bisa manage, gak cuman manage
hubungan kita sama stakeholder, tapi juga manage antar timnya juga. Nah, itu penting. Nah, stakeholder management ini based on experience juga, based on pengalaman. Ketika kita nggak ngerti atau tadi ada kendala nih, wah ternyata awalnya menurut kita ini mudah. Bukan mudah ya, kayak, oh ini bisa lah, kita bisa lakuin. Tapi ternyata dalam proses menemukan kendala yang emang baru kita ketahui ketika kita melakukannya. Nah, ini benar-benar lebih bagusnya kita harus menyampaikan hal itu ke stakeholders. Karena berdasarkan pengalaman saya, ketika kita menjelaskan itu dengan benar, maksudnya emang reasonnya pas gitu, itu stakeholders pun akan ya udah emang benar karena emang kondisinya seperti itu. Nah, itu penting, jangan sampai gara-gara hal itu kita berusaha untuk nyelesain sendiri, hasilnya nggak maksimal, bahkan malah ngaco, dan stakeholdersnya malah jadi nggak puas, itu malah jelek kayak gitu. Begitu pula dengan tadi dashboard, kita ngomongin dashboard. Nah, itu juga jangan sampai kita berekspektasi sendiri, bereksperimen sendiri, bener-bener memastikan stakeholdersnya kebutuhan apa, kita kasih ide yang lebih bagus, nanti saling brainstorm. Nah, itu sih mungkin tambahannya. Jadi bisa membantu teman-teman buat manage stakeholder. Untuk pengalaman pun pas di kantor sebelumnya yang di kopi-kopian itu, bahkan seorang co-foundernya pun ketika saya jelaskan dengan alasan yang jelas, misal, oh Pak ini gara-gara database-nya seperti ini, beliau pun jadi, oh iya paham, karena emang alasannya jelas dan benar gitu, kenapa request tersebut delay atau tertunda, kayak gitu sih. Terima kasih. Sama-sama, Kak Fauzan. Ada lagi mau menanyakan mungkin Hari sebelum sign out? Ada yang mau ditanyakan atau ingin menanggapi? Iya, boleh menanggapi loh, nggak melulu hanya bertanya. Udah Kak, udah keren. Kalau suka tadi ngeliatinnya. Oke. Mungkin nanti kita lanjut ke presentasi ya Kak Maria. Aku mau tambah satu hal. Jadi ini ada satu quotes dari bos aku yang menurut aku ini sangat relatable buat para data analis. Jadi statistik itu hanyalah sebuah tools. Kita nggak boleh egois, kita hanya mempelajari statistik itu aja sampai mendalam banget. Tapi kita nggak mempelajari hal-hal lain. Itu percuma, nggak akan kepake sama sekali statistiknya. Jadi yang harus kita pelajari itu adalah kita belajar sedikit tentang banyak hal. Jadi kita mengetahui beberapa hal yang banyak, nggak usah sampai detail. Misalnya kita berkomunikasi sampai detail itu nggak perlu. Mungkin kita bisa tahu sampai skinnya aja, itu nggak apa-apa. Karena semakin banyak kita tahu tentang banyak hal, itu akan mempermudah kita untuk mendalami sebuah case. Seperti itu. Itu dari aku.